Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pagi yang sejuk ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pembahasan soal-soal kimia. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini kita akan membahas dulu soal-soal pas yang kemarin, ya. Soal penilaian akhir semester 1 kemarin. Nanti setelah ini selesai baru kita akan maju ke soal-soal tentang bab di semester 2 ya, termasuk makromolekul dan yang sebelumnya. Baru setelah itu kita pindah ke kelas 11, pindah ke kelas 10 selanjutnya ya. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang sudah Ibu umumkan kemarin ya, kalian diwajibkan untuk mengerjakan soal-soal ini kemudian mempresentasikannya sekarang ya. Kita mulai saja. Untuk absen nomor 1 berarti mengerjakan soal nomor 1. Silakan yang absen nomor 1. Untuk Ibu sudah buka ya, kalian bisa langsung share screen kalian masing-masing. Ibu sudah setting semua peserta bisa langsung share screen-nya. Silahkan. Absen 1 siapa nak? Ibu absennya kemarin ketinggalan di sekolah. Jadi Ibu nggak megang absen nih. Ibu yakin kalian jujur deh. Oh, kalian ngerjakannya di buku, ya udah nggak apa-apa ya. Oke, silahkan. Aisyah ya? Oke, silahkan Aisyah. Suaranya nggak keluar Aisyah? Kalian kedengeran nggak suara Aisyah? Enggak, Ibu. Enggak. Coba Aisyah kenapa suaranya nggak muncul? Kedengeran? Udah kedengeran. Coba sekarang. Oh ya, sorry. Udah Ibu, udah kedengeran? Oke, yang lain udah melihat kan? Udah muncul? Oke, silakan lanjut Aisyah. Ya, di sini sudah tertulis soal yang nomor 1, 15 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 100 gram air menghasilkan larutan dengan titik didih 101,30 Celcius atau 101,3. Massa yang ditanyakan adalah massa molar zat tersebut dengan ketetapan kenaikan titik didih 0,52 atau Kb air sama dengan 52. Di sini ada yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah massa zat pelarut. Di sini tulisnya massa zat pelarut. Sebenarnya yang benar massa zat terlarut ya. Di sini salah tulis. Massa zat terlarut 15 gram. Terus juga massa pelarut 100 gram. Terus titik didih air 101,3 Celcius. Dan Kb air yang diketahui di sini adalah 0,52. Yang ditanyakan adalah MR zat terlarut. Nah, di sini jawab, kita cara pertama adalah untuk nentuin delta TB terlebih dahulu. Nah, delta TB bisa kita tentukan dengan TB sama dengan TB titik didih murni plus delta TB. Nah, TB-nya seperti yang seperti yang sudah diketahui, jadi kita bisa masukkan 101,3. Lalu dimasukkan juga titik didih murni 100. Kenapa 100? Karena di sini air. Jadi air itu 100. Dan ditambah delta TB. Nah, delta TB ini kan belum diketahui yang pengen kita cari. Nah, delta TB kita pindah ke ruas. Ini pindah ruas seperti biasa. Jadi delta TB sama dengan 101,3 dikurang 100 dan menghasilkan 1,3. Selanjutnya, untuk mencari MR kita bisa menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali
dalam kurung N dikali 1000 per P. N ini adalah mol dan P ini adalah massa pelarut. Nah, karena N ini bisa kita pecah menjadi massa per MR, jadi untuk mencari MR kita bisa memecah si mol ini menjadi massa per MR. Jadi delta TB, ini dikurang juga nih, delta TB sama dengan massa per MR dikali 1000 per P dikali KB. Kenapa KB-nya dipindahin ke belakang? Cuma biar lebih enak aja gitu. Jadi nanti dia bisa dikerjain terakhir gitu. Jadi ini lebih diduluin. Nah, terus kita masukin delta TB yang udah kita hitung tadi, yaitu 1,3. Nah, sama dengan massa ini massa zat terlarut 15 per MR yang akan kita cari dikali 1000 per 100. 100 ini adalah massa pelarut dikali 0,52. Ini yang di bawah, yang MR sama 100 ini kita pindahin ke ruas kiri. Jadi 130 dikali MR sama dengan 15.000 dikali 0,52. 15.000 ini dari 15 dikali 1000. Nah, kita hitung dulu 15.000 dikali 0,52 menghasilkan 7.800. Jadi 130 dikali MR dikali 7.800. Kita pindah ruasin lagi 130-nya ke ruas kanan menjadi MR sama dengan 7.800 per 130 dan menghasilkan 60 gram per mol. Hasilnya adalah yang C. Ya, jadi hasilnya yang C dan sudah benar ya. Terima kasih untuk Aisyah. Yang lainnya sudah paham ya. Jadi urutannya, cara mengerjakannya seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke nomor 2. Yang nomor 1 tadi udah paham semua? Hilal udah paham, Hilal? Udah paham? Oke, lanjut ke nomor 2. Siapa nomor 2? Oke, si Indri. Ya, Indri langsung di-unmute sendiri ya. Hah? Anadia, Bu. Oh, Anan. Anadia. Oke, Anan silahkan. Ibu maaf. Pakai PPT. Kenapa? Nggak pakai PPT. Oh, nggak pakai PPT. Sebelumnya saya nggak pakai PPT, jadi jelasinnya sama kayak Aisyah tadi. Kayak Aisyah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting temennya bisa informasi yang mau kamu sampaikan, tersampaikan dengan baik gitu. Silakan, Anan. Jadi langsung dari buku ya, Bu? Ya, langsung dari situ ya kamu ya. Oke. Berarti Ibu harus memperbesar. Agak ini sih jadinya. Agak tunggu Ibu, ini spot juga ini dulu. Miring apa kebalik, Anan? Dibalik. Nah, kebalik lagi, jangan 90%, jangan 180 balik. Nah, gitu. Oke. Ya. Besok-besok pakai PPT aja, jadi temennya lebih enak melihatnya kayak Aisyah tadi, ya. Oh iya, Bu, saya nggak tahu soalnya. Maaf ya, Ibu. Gitu. Oke. Jadi nomor 2 ini, kan soalnya 60 gram urea dengan MR 60 dilarutkan dalam 162 gram air. Jika tekanan uap air murni adalah P0 mmHg, maka tekanan uap jenuh larutan adalah, di sini kan diketahui mol terlarut atau mol ureanya itu 60 gram. Lalu MR-nya itu 60. Lalu diketahui juga massa air atau massa pelarutnya itu 162 gram. Dan tekanan uap murninya itu P0 mmHg. Lalu yang ditanya itu tekanan uap jenuh larutan atau P-nya. Pertama yang dicari itu mol urea dan mol air. Nah, mol urea dan air ini didapatkan dari massa per MR. Massa urea sama dengan 60, MR ureanya itu 60 juga. 60 dibagi 60 sama dengan 1, jadi mol ureanya itu sama dengan 1. Lalu mol air itu juga sama caranya seperti tadi. Massa air dibagi MR air. Jadi massa airnya itu tadi diketahui 162 gram. MR airnya itu atau MR H2O-nya itu 18. Jadi 162 dibagi 18 sama dengan 9. Lalu dicari fraksi mol dari pelarut.
fraksi mol pelarut ini didapatkan dari mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Mol pelarutnya itu tadi kan 9, sedangkan mol terlarutnya itu 1. Jadi 9 dibagi 9 tambah 1, jadi 9/10. Nah, kemudian kita mencari tekanan uapnya. Tekanan uap larutannya. Tekanan uap larutannya itu didapatkan dari fraksi mol pelarut dikali tekanan uap air murni, yaitu P0 mmHg. Jadi fraksi mol pelarutnya itu tadi 9/10. Jadi didapatkan hasilnya 9/10 P0. Jawabannya adalah B. Ya, udah benar. Yang lain ada pertanyaan sebelum jangan pergi dulu, Anan. Ada yang belum paham nggak, Nak? Ada yang mau minta diulang? Kalau kalian tidak menjawab, diam artinya sudah paham semua. Ada yang mau bertanya? Semuanya udah paham? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih ya untuk Anan, sudah benar jawabannya. Jadi jawabannya adalah 9/10 P0, yaitu option yang B. Sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3 saya, Bu. Oke, silakan. Ya, silakan lanjut. Sebentar, Ibu. Udah kelihatan, Ibu, saya nggak pakai PPT, pakainya Word. Gak apa-apa kan, Bu? Pakai apa? Ini? Ya, nggak apa-apa. Pakai Word, iya. Ya, Nggak pakai nggak apa-apa. PPT. Pakai Word, nggak apa-apa. Oke, Ya. silakan. Saya mulai ya, Bu. Nomor 3. Ya. Suatu larutan mengandung 10% NaOH dalam air. Jika tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 100 mmHg dengan Na-nya 23, O-nya 16, H-nya 1, maka tekanan uap air sebesar. Nah, di sini yang pertama diketahui itu NaOH-nya itu kan 10%. Jadi kita anggap aja dia 10 gram NaOH dan sisanya 90%-nya air. Jadi 90 gram air. Nah, PO-nya di sini itu tekanan uap air pada suhu tertentunya udah ada 100, jadi diisi aja 100 diketahuinya. Terus mencari MR, karena di sini belum ada MR-nya, yang ada AR, jadi ditambah NaOH, berarti 23 ditambah 16 ditambah 1, jadi 40. Terus untuk MR air itu atau H2O, jadi H-nya dikali 2 aja, jadi 2 ditambah O-nya 16, jadi 18. Terus di sini mencari molnya. Pertama, mol NaOH itu massa per MR. Masanya NaOH tadi itu 10 gram per MR-nya itu 40, jadi 0,25. Lalu mol airnya, massa per MR, massanya tadi 90 dibagi MR airnya 18, jadi 5. Terus di sini kita cari ditambah dulu mol terlarut plus mol pelarut. Itu 0,5 ditambah 5 jadi 5,5. Terus langsung ke jawabannya. P sama dengan mol ini XP dikali PO. Jadi mol air dibagi mol NaOH plus mol air yang tadi ini 5,25. Jadi 5 dibagi 5,25 dikali PO-nya 100. Sama dengan 95. Jawabannya C, Ibu, 95. Ya, 95 mmHg. Ibu tanya dulu ke teman-temannya, sudah paham semua belum? Yang lain pada diam-diam baik, apa udah sama jawabannya? Jawaban sudah sama semua? Oke, kalau udah sama berarti sudah benar ya. Oke. Ya, berarti bisa dilanjut sekarang ke nomor berikutnya. Nomor 4, soal nomor 4. Ini Salma baru masuk. Silakan. Soal nomor 4. Absen 4 siapa? Ya, siap. Aulia, silakan Aulia.
Diperbesar lagi bisa nggak Aulia? Di itu. Oke. Oh, ini soal ini ya, tanpa hitungan. Ya, silakan yuk. Suaranya belum masuk. Aulia, suaranya belum kedengeran. Suara Aulia, saudaranya. Suaranya kecil. Aul suaranya kecil. Suaranya Aulia belum kedengeran. Yang lain mendengar suara Aulia? Tidak, Bu. Dengar, Bu, tapi kecil. Oh, kok Ibu nggak dengar ya? Masih kecil suaranya. Mungkin headsetnya kali, Ul. Ibu ini udah full suaranya Ibu, tapi nggak kedengeran apa? Aulia. Oke, Ibu bantu ya. Biarin layarnya ya. Itu unsur halogen sangat reaktif dalam menerima elektron sehingga disebut bersifat apa gitu kan? Yang A katalisator, B oksidator kuat, C reduktor kuat, D amfoter, dan E-nya inhibitor. Jawabannya yang B ya, sebagai oksidator kuat. Nah, kenapa halogen itu adanya di golongan 7A ya. Dan dia cenderung menerima. Kalau dia menerima berarti yang tadinya H menjadi yang tadinya Cl menjadi Cl-. Artinya ada penurunan bilangan oksidasi sehingga dia mengalami reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi, dia sendiri mengalami reduksi sementara dia adalah oksidator. Dia mengoksidasikan unsur yang lain. Dia sendiri mengalami reduksi ya. Jadi dia sebagai oksidator yang kuat. Dia mengoksidasikan unsur lain. Dianya sendiri mengalami reduksi. Oke? Jadi itu ya jawabannya karena suara dari Aulia tidak terdengar jelas. Nah, di sini Aulia menjelaskan mengapa. Karena unsur-unsur halogen
cenderung menghilangkan atau menerima elektron dari senyawa lain sehingga disebut oksidator, dan kereaktifannya dalam menerima elektron sangat kuat, maka dari itu unsur halogen disebut oksidator kuat ya. Jadi oksidator dianya sendiri mengalami reduksi. Dan reduktor dianya sendiri mengalami oksidasi. Jadi dalam satu tabel periodik itu sifat oksidatornya semakin ke kanan semakin kuat. Reduktornya semakin lemah. Jadi reduktor itu semakin ke kiri yang kuat, oksidator semakin ke kanan. Oke, silakan lanjut saja ya Aulia. Udah paham ya kalian ya yang soal nomor 4 ini. Lanjut ke nomor 5. Sekarang nomor absen 5. Ayo silakan, ini siapa nih sekarang? Saya Ibu. Oke. Lagi di itu. Azara ya. Oke. Ya. Ini Ibu. Oke. Langsung nak. Untuk nomor 5, di antara kelima larutan berikut yang mempunyai titik didih paling rendah adalah, di sini soalnya berarti kita harus urutkan dulu dari yang paling terkecil diketahuinya. Untuk di grafik yang paling kiri ini, titik didih yang paling rendah itu merupakan non-elektrolit. Sementara yang paling tinggi adalah elektrolit. Rumus untuk mencari titik didih adalah N dikali konsentrasi. Konsentrasi ini adalah molar. Kita tentukan dulu dari yang pertama, C6H12O6 itu mempunyai N1. N1 dikali dengan molar yaitu 0,03, hasilnya 0,03. Dan untuk Mg, NO3 2 kali menjadi MgO ditambah NO2 ditambah plus O2. Dan dia di situ mempunyai N3. N3 ini dikali dengan jumlah molarnya yaitu 0,02 menjadi 0,06. Atau hasilnya 0,06. Untuk yang C, NaCl dia berarti menjadi Na plus ditambah Cl min. Nah, dia berarti mempunyai N2. N2 ini dari yang Na, 1 ada bilangan 1 di depan dan juga Cl. Jadi N-nya 2. 2 dikali 0,02 hasilnya 0,04. Untuk yang D, hasilnya 0,05 dan yang E 0,12. Dari kelima hasil konsentrasi ini atau titik didih ini ditemukan yang paling rendah adalah yang A, yaitu 0,03. Jadi larutan yang mempunyai titik didih paling rendah adalah yang A, C6H12O6. Udah, Ibu. Ya, jadi hasilnya yang mana yang benar? Yang A. Yang A ya. Jadi di antara kelima larutan berikut yang mempunyai titik didih paling rendah, yaitu yang non elektrolit. Ya, karena N-nya hanya 1, sementara yang lain itu N-nya ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 4 ya. Selain tergantung pada konsentrasinya. Oke, silakan ada pertanyaan atau ada jawaban yang lain dengan jawaban dari Azara?
Semuanya sama? Berarti Sama, sudah Bu. mengerti semua ya, berarti hebat ya. Sekarang lanjut langsung ke nomor 6. Ya, silakan. Terima kasih untuk Sarah. Ya. Absen nomor 6 dan soal nomor 6. Langsung dibaca nggak apa-apa, nak nomor 6 tuh kan langsung dibaca saja tanpa menampilkan juga boleh tuh nomor 6. Absen nomor 6 siapa? 6 Azma bukan ya? Soalnya Azma lagi ke bank, Ibu. Jadi Oh harus... iya, Asma lagi ke bank. Ya udah deh, Iya. langsung Ibu aja yang nomor 6 ya, biar nanti urutannya nggak kacau. Jadi di antara unsur golongan alkali tanah yang bersifat radioaktif adalah A. berilium, B. strontium, C. radium, D. barium, dan E. magnesium. Nah, dalam tabel periodik itu unsur-unsur yang tiap golongan itu bersifat bersifat radioaktif itu pasti unsur-unsur yang di bawah-bawah ya. Nah, seperti unsur golongan alkali tanah itu ada berilium kan, Be, magnesium, Mg itu bukan radioaktif, kalsium juga bukan, strontium bukan, barium. Jadi yang radioaktif adalah yang radium ya. Itu adalah bersifat radioaktif. Jadi unsur yang paling bawah. Jadi jawabannya yang C. Oke, silakan lanjut ke soal nomor 7, berarti absen nomor 7. Tadi Asma udah izin ke Ibu karena dia lagi ada keperluan ke bank. Ya. Silakan absen nomor 7. Ibu, tadi absen nomor 6 itu Aska, Bu. Nomor 7 baru Asma. Oh, gitu. Ya udah sekarang Aska nomor 7 deh. Tapi kayaknya Aska nggak ada gitu. Askanya nggak masuk? Kurang tahu, Bu, tapi di sini kayaknya nggak ada. Oh, berarti ini kan 27, harusnya kan 29 sama Ibu kan? Berarti benar Asma sama Aska yang nggak masuk. Oke, berarti yang nomor 7 gimana nih? Siapa yang bisa nomor 7? Berarti yang izin Asma dan Aska. Ibu, mohon maaf, sebelumnya saya mau nanya, kira-kira ini selesai jam berapa ya, Bu? Enggak, nanti kalau belum selesai jamnya selesai, nak. Jadi enggak usah ini harus 40, enggak. Nanti kan iya, Bu. bisa pertemuan berikutnya. Iya, soalnya kita jam 9 itu ada mata pelajaran sejarah dan kayaknya agak tes lisan gitu, Bu. Jadi, oh gitu. Enggak apa-apa, nanti ini enggak mungkin lah 40 selesai hari ini. Ya. Iya, Ibu. Nanti Oke, masih ada 15 menit lagi lah. Nanti kita jam 8.59 selesai ya. Jadi kalian bisa pindah. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yuk, silakan. Nomor 7. Ya. Berikut ini peristiwa, ya udah Aska Ibu yang ituin ya biar nggak kacau lagi absennya. Berikut ini peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari. Etilen glikol dapat ditambahkan ke dalam radiator mobil dan desalinasi air laut. Kemudian kedua contoh di atas berhubungan dengan sifat koligatif larutan secara berturut-turut. Jawabannya yang mana? Kalian jawabannya yang mana? Dan osmosis balik, Bu. Ya, jadi yang
etilen glikol ditambahkan ke dalam radiator mobil itu untuk penurunan titik beku, dan yang satu lagi untuk osmosis balik ya. Jadi jawabannya yang D. Kalian udah tahu kan jawabannya ya? Kalau keterangannya, kalau etilen glikol itu untuk penurunan titik beku ya, alasannya karena di daerah beriklim dingin, air radiator mudah membeku ya. Maka dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator diharapkan titik beku air bisa turun, sehingga kalau misalnya dia bekunya di suhu 0 derajat bisa kalau ditambah etilen glikol dia nanti bisa turun, bisa misalkan jadi -5, -10 baru beku gitu ya. Jadi titik bekunya bukan di titik 0, jadi bisa turun dengan penambahan etilen glikol. Kemudian kalau desalinasi air laut ya, ini osmosis balik ya. Osmosis balik itu adalah perembesan pelarut dari larutan ke pelarut, atau larutan yang lebih pekat ke yang lebih encer. Waktu SMP kalian suka praktek yang pakai kentang gitu ya. Jadi tujuannya untuk membuat air murni dari air laut. Itu tujuannya ya. Dengan memberi tekanan pada air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya gitu. Jadi air dipaksa untuk merembes dari air asin ke dalam air murni melalui selaput permeabel untuk air, namun tidak untuk ion-ion yang ada di dalam air laut. Dah, jadi jawaban untuk nomor 7 itu yang D. Silakan lanjut ke absen nomor 8. Siapa absen nomor 8? Saya, Bu. Oke. Silakan. Nomor 8. Tunggu, soalnya berikut adalah nggak apa-apa, nggak kalian nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau punya PPT silakan biar lebih jelas. Oke. Silakan Pringgo. Nomor 8, berikut ada beberapa pemanfaatan sifat koligatif larutan yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan sifat yang merupakan pemanfaatan penurunan titik beku larutan adalah D. Yang pembuatan cairan pendingin pada es putar dan pencairan salju menggunakan garam dapur. Ya, benar ya. Yang lain ada jawaban yang tidak sama? Nomor 8. Kalau sama berarti udah benar lah ya. Masa iya 28 orang? Nggak benar semua kan gitu. Udah? Yang lain sama semua ya? Jawabannya sepakat? Jawabannya yang mana? Yang D. Yang D ya. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. Oke, lanjut sekarang ke nomor 10, absen 10. Dikit lagi nak waktunya. Enggak, masih ada 15 menit. 10 menit lah. Absen 9 belum, Bu? Ya, nomor 9. 9 udah. 10 sekarang. 9, maaf. Soal nomor 9. Nomor 9 siapa? Zakira ya. Oke. Saya, Bu. Ya, silakan. Langsung aja, Nak. Langsung aja ya. Ya. Berikut penerapan sifat koligatif larutan. Enggak, kalau ada ininya, layarnya lebih enak teman-temannya. Kamu ada Saya enggak? pakai HP. Ada, Oh, Bu. gitu. Saya pakai HP bentar ya, Bu. Ya. Nih,
Ya, gitu. Nggak apa-apa, itu udah jelas kok. Berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif larutan. Nah, yang merupakan tekanan osmotik terdapat pada peristiwa nomor tekanan osmotik itu yang seperti yang kita diketahui adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan pergerakan aliran air. Nah, nomor 1 dan 4 adalah jawabannya, karena yang nomor 2, 3, dan 5 adalah termasuk peristiwa penurunan titik beku larutan. Oke, jadi jawabannya yang mana yang benar? 1 dan 4 ya, jadi kuncinya yang B ya. Ada pertanyaan yang lain? Udah ya, ini gampang-gampang ya, ini masih belum ada hitungan. Lanjut aja langsung ke nomor berikutnya, nomor 10. Elga ya, Bu? Ya. Kalau kalian mungkin gini, kalau yang teman-teman lainnya megang soal sih nggak apa-apa. Kalian nggak munculkan. Maaf Ibu, Elga keluar dari Zoom tadi, salah pencet. Oh gitu. Elga. Oke deh. Yuk. Kamu langsung baca aja lah, nggak apa-apa. Kalau teman-temannya megang pasti bisa deh. Ibu, maaf, tadi Zoom saya keluar. Oh, siapa? Oke, ya nggak apa-apa. Udah masuk Elga ya? Siapa Elga ya? Iya, Bu. Oke, udah Ibu, terima. Yuk. Soal nomor 10, Nak. Maaf Ibu, Elga keluar lagi, sinyalnya katanya kurang bagus. Oh gitu. Ya sudah deh, Ibu yang bacain soal nomor 10. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung kepada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Ya. Sifat koligatif larutan terdiri dari 2 jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Berikut merupakan sifat koligatif larutan kecuali ya. Jadi kan ada 4, yang kecuali yang mana? A, penurunan titik beku, masuk ya. B, penurunan tekanan uap, masuk. C, kenaikan titik didih, masuk. D, penurunan tegangan permukaan. Nah, ini yang tidak termasuk ke dalam sifat koligatif. Sementara yang E, tekanan osmotik juga termasuk ke dalam sifat koligatif. Oke. Sekarang lanjut ke absen nomor 11. Ya, jadi yang Elga sudah Ibu wakilin. Saya bab 11. Oke, nomor 11 siapa tuh? Fakta. Oke, Fasa. Sudah ya? Ya. Penurunan tekanan uap jenuh larutan atau DTP itu sebanding dengan untuk soal ini kita melihat dari rumus delta P ini. Delta P sama dengan P0 dikali XT. P0 sendiri itu
tekanan uap jenuh pelarut murni, sedangkan XT adalah fraksi mol zat terlarut. Karena yang ditanya adalah sebanding, maka sebanding itu adalah berbanding lurus. Jadi untuk delta P ini, itu berbanding lurus dengan tekanan uap jenuh pelarut sama fraksi mol zat terlarut. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Nah, ini contoh yang baik untuk teman-teman yang lain ya, yang tadi bikinnya di buku atau di belum siap bikin. Nah, ini punya Fasan ini udah bagus ya. Sama tadi yang nomor 1 tuh. Jadi kalau ada tugas berikutnya, kalian buatnya yang seperti ini ya. Jadi membuat yang lainnya itu bisa belajar lebih cepat lagi. Jadi daya serapnya bisa lebih tinggi. Karena kalau hanya mendengar, daya serapnya cuma berapa persen. Tapi kalau ditambah dengan mendengar dan melihat, itu daya serapnya akan lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih ya, Fasa. Oke, lanjut sekarang ke nomor berikutnya. Sama Ibu. Nomor 12, silakan, Nak. Nomor 12, pada konsentrasi yang sama, larutan-larutan berikut yang memiliki tekanan osmosis paling tinggi adalah CaOH2 karena CaOH2 termasuk elektrolit kuat dan menghasilkan jumlah 3 mol ion. CaOH2 diuraikan Ca2+ plus 2OH-. Ya, oke. Jadi bagus sekali ya. Jadi tolong nanti kalau ada tugas pengerjaan soal selanjutnya seperti ini. Jadi dimunculkan di layar. Dan usahakan, Ibu sih nggak mewajibkan, tapi kalau misalnya ada laptop lebih bagus kalian selama belajar daring ini menggunakan laptop gitu. Ya, oke. Lanjut sekarang ke nomor berikutnya, nomor 13. Iya, saya Bu, sebentar. Oke. Ingetin jamnya ya, takut kebablasan. 2 habis ini selesai ya, sampai nomor 13 ya. Nomor 13, larutan urea memiliki tekanan osmosis 0,041 atmosfer pada suhu 25 Celcius. Berapakah molaritas larutan tersebut? Tekanan osmotik sama dengan 0,041. Kenapa kamu ketawa? Adik saya lucu, Bu. Oh gitu, kalian kamu yang lucu. Konstanta gasnya 0,082 dan suhu 25 Celcius dijadikan ke Kelvin 25 ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. Dengan molaritas yang dicari, tekanan osmotik sama dengan M dikali R dikali T. 0,041 dikali M dikali 0,082 dikali 298. M sama dengan 0,041 dibagi dengan 24436 yang sama dengan 0,0016. Oke, dah. Berarti jawabannya yang D ya. Jawabannya apa nih? 0,0017 molar ya. Kalau di kan 1677 tuh ya, 0,001677. Jadi kalau dibulatkan menjadi 0,0017 ya. Jadi kuncinya yang E ya, jawabannya yang E. Oke, sampai di sini dulu ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8.58. Nanti kalian waktunya Bu Fitri ya, gurunya ya? Iya, Ibu. Oke, jadi Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya berarti hari Senin kita bahas soal nomor 14 sampai ke belakang. Ya, oke, sampai di sini.